Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Abdul Habib Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram jami'an sallallahu wa tabi'in ila ulama wa awliya wa syuhada wa salihin wa walidina wa masyayikhina wa ustadzina wa tabi'in alaina jami'al mu'minin khususan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Imam Junaid al-Baghdadi wa Syekh Abdul Mustaqim Syarul Qadir al-Jilani Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Ladani Muhammad al-Syarul Qadir al-Jilani Muhammad Fashil Muslim Imam Syarul Qadir Muhammad Sayyidina wa Nabiyina wa Rasulullah wa dunya al-akhirah wa walina wa walawati muslimin ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yahdihi ila jannah wa yuqana bi asra'i wa karamati fid din wa dunya al-akhirah wa husna khatimah bi sirri nabi wa bi sirri suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para ulama dan habaib yang kita muliakan, khususan Habib Hasan dan Habib pada saat ini, masih banyak para habaib yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Demikian para guru-guru agama yang tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kita kepada beliau. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan berkumpul beserta beliau dalam nama syafaat beliau nanti. Amin. Salawat salam semoga kita panjatkan. Kemudian pertama-tama kita panjatkan puji syukur dan ucapan yang sangat istimewa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini dengan tujuan dan niat yang sama, membesarkan dan mentakzim hari di mana dilahirkan kehidupan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tujuan yang tulus itu akan menyampaikan kita nantinya ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kita beserta beliau ke dalam surganya bighairi hisab. Amin. Amin. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang berjuang meneruskan estafet tongkat kenabian beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan yang paling pantas dan kita aturkan pada kesempatan ini kecuali mengucap syukur alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak
pelaksanaan peringatan Maulid Nabi SAW pada hari ini, baik yang menyumbangkan harta atau jiwa dan tenaganya, kirap dan sebagainya, membantu memasak, mengatur segala strateginya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengutip tentang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah gemar dan cinta dan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab ini, qala Abdul Wahid bin Ismail, telah berkata seorang yang saleh yang bernama Abdul Wahid bin Ismail, kana li Misra rajulun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, di Mesir ada seseorang laki-laki yang rutin beliau itu membuat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun amal orang ini. Orang ini tidak bisa melupakan kebaikan Nabi, maka setiap tahun dia berbuat peringatan Maulid Nabi dengan mengumpul kawan-kawan sahabat Nahdlatul dan sambil membaca salawat, qasidah dan syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbetulan dengan hal itu, wa kana ila janihi rajulun yahudiyyun. Di samping rumahnya bertetangga dengan Yahudi. Faqalat zawjatul Yahudi, lalu istrinya orang Yahudi itu bertanya, ma balu jarinal muslim, apa gerangan yang diperbuat oleh tetangga kita orang muslim itu? Kenapa jadinya orang muslim itu setiap tahun bila datang bulan Rabiul Awal, dia memperingati Maulid Nabi. Yunfiqu malan jazilan fi misli hadzal syahri, dia korbankan harta yang banyak di dalam bulan ini untuk memperingati Maulid Nabi. Makanya diriwayatkan tadi kita baca, siapa yang menyumbangkan, kata Abu Bakar Siddiq, 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi, orang itu nanti bersama aku dalam surga. Amin. Allahumma. Jadi beruntunglah orang yang hatinya cinta kepada Rasul, menyumbangkan sebagian hartanya, baik minumannya, makanannya, buah-buahannya dan lain-lainnya, dan tidak ada makan dan minum yang disuguhkan atau dihadirkan di saat pembacaan Maulid Nabi, illa yubarak lahu, kecuali diberkahi makanan minuman itu seperti buah-buahan dan lain-lainnya akan menjadi berkah semuanya. Di makanan minuman itu memohon kepada Allah, saya sebagai saksi atas si fulan bin si fulan yang dia membesarkan Nabi. Dia tidak rela membiarkan orang itu disiksa belaka. Dua buka kitab Bukhari. Riwayat tentang Abu Lahab itu sahih hadisnya. Apabila malam Senin Abu Lahab itu diangkat siksa. Kenapa sebabnya? Karena Abu Lahab seumur hidup 1 kali membesarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab ini, pada malam Senin itu beliau memerdekakan budak sehaya
semua ini dimerdekakan karena kegembiraan hati dengan keberadaan ini. Disuruh lagi menyusui bagi yang bernama Nabi Muhammad. Coba lihat. وَمَنْ فِي الْجَحِيمِ لَقَدْ خُفِّفَ لِفَرْحَتِهِ مَوْلِدَ الْمُصْطَفَى. Orang yang nyata-nyata dalam neraka jahim, Abu Lahab, musuh Islam tadinya, dia diringankan siksa pada malam Senin berkah gembiranya dengan kelahiran. Bapak-bapak bayangkan beruntungnya orang yang mencintai Rasul, dapat keberkahan dunia bahkan keberkahan akhir. Subhanallah. Fakaifa biman dinuhu qad wafa wa la syakada min ahli daris salam. Angkat pengarang syekh, coba syukuri dan renungkan wahai orang yang beriman. Kalian sudah mendapat cahaya iman dan Islam, lalu mencintai Nabi-Nya, dapat dipastikan orang itu termasuk ahli daris salam, ahli surga Darussalam. Amin Allahumma amin. Makanya kata Imam Syafi'i, besar keutamaan orang yang memperingati Maulid Nabi itu. Di antaranya dia melangkahkan kaki menuju kebun surga. Kemudian diberikan Allah lapang hati, tenang pikiran, dapat keluasan rezeki yang halal, punya rumahnya aman, tentram, damai. Satu rumah tangga yang kita idam-idamkan, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga sejuk, tenang, damai dan penuh kasih sayang. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu istrinya bertanya kepada suami, apa sih yang dilakukan tetangga kita itu? Habis-habisan mengeluarkan dana untuk mengadakan peringatan Maulid. Dijawab oleh suaminya, innahu yaz'amu anna nabiyyahu wajadihi wa huwa yaf'alu dhalika farhatan bi dzikrihi wa karamatan lahu wa li maulidihi. Sesungguhnya aku mendengar berita dari tetangga itu, wahai istriku, bahwa ia mencintai Nabi-Nya. Pada bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi. Dia berbuat yang demikian itu tadi karena gembira, karena memuliakan bagi kelahiran Nabi yang dia cintai. Itu Yahudi memberi sebuah penjelasan yang baik sekali kepada istrinya. Bagaimana kita zaman sekarang, orang Islam sendiri yang membenci peringatan Maulid Nabi. Dia katakan bid'ah, syirik, membuang-buang harta, mubazir dan sebagainya. Hal seperti ini jangan kita ikuti. Ini orang yang tidak mengerti kedudukan jasa Rasulullah SAW. Bahkan kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya, tidak ada satu nikmat di dunia sampai ke akhirat tanpa wasilah perantara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar illa wa hum talaqan 'an sayyidil bashar. Tidak ada satu nikmat pun yang sampai kepada makhluk di alam dunia, bahkan nanti alam akhirat, kecuali semua
berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengerti ini, umpama seharinya berdagang, umpama seharinya berusaha, umpama habis segala aktivitas duniawinya, yang korban itu demi membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bakal rugi. Hansya ya akhir man laza bi Rasulillah, tidak bakalan rugi orang yang cinta betul-betul serius kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hati ulama dan aulia. Sehingga pengarang Buddha mengatakan, saking beliau itu cintanya kepada Nabi, majastadam anjara min muqalatil bidani. Aku ini, kata beliau, sampai bercampur air mata dengan darah, umpama saking merindukan kepada Nabi. Terbuktilah karena Ahmad Al-Busiri, beliau ini penyakitnya lumpuh. Lalu saat mengarang Buddha, kaki ini didatangi Nabi, dipusuk, dia lulus dari Nabi. Ahmad, berdirilah kamu. Ahmad Al-Busiri yang menyadari ini lumpuh kaki, tidak bisa berdiri, dengan perintah Rasul di waktu tidur itu berdiri, beliau seakan-akan ragu untuk berdiri. Bahasa kitanya berangkat dalam berdiri. Berdiri, ternyata lurus kaki ini berdiri, kemudian sir berjalan, wahai Ahmad Al-Busiri. Disuruh Nabi berjalan serangkah dua langkah, ternyata lancar jalannya. Ini berkat Maulid Rasul berikan. Akhirnya bangun, ternyata mimpi jadi kenyataan. Langsung bisa berjalan. Ini kawangan orang yang betul-betul mencintai Nabi dengan memperbanyak salat. Subhanallah. Orang-orang saleh, mereka salawatnya sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Mereka betul-betul menyadari dan merasakan berkah daripada salawat itu. Kita lihat terus kisah ini. Yang ini kita bisa orang yang memuliakan Maulid Nabi, supaya hati kita jangan terbunuh oleh Maulid ini. Orang masa kata akhirnya dua orang suami istri dia merenungkan indahnya orang Islam ketika datang bulan Maulid. Seperti bentuk kegembiraan dan dituangkan dalam berbagai macam bentuk. Ada macam-macam bunga. Karena Nabi itu memang senang dengan keindahan. Bunga-bunga seperti ini penyujuk bagi hati. Satu sangat keindahan. Lalu pada malam harinya, falam sumana malaikatahuma fa'atim ma'atul yahudi bil manam rajulan jamil. Lalu ketika dalam tidurnya, si perempuan Yahudi ini mimpi melihat seseorang laki-laki yang indah, tampak luar biasa, tetapi sangat berwibawa. Penampilannya luar biasa. Wadarjilun wa waqarun. Orang itu punya wibawa, haibah dan kemuliaan, punya pangkat yang mulia. Pada para bayi muslim. Nah ini makanya kan kalau bisa bulan Maulid itu dari saat sekarang mendengar kisah ini, rumah kita satu persatu
tapi rumah kita sayangi. Rumah kita sayangi. Sinari rumah kita dengan membaca salawat, memperingati Maulid Nabi. Hanya setahun rugi kita lakukan. Sebagian kita ini. Nabi masuk ke rumah tetangga orang Muslim yang memperingati Maulid itu. Wa hawlahu jama'atun min ashabi, dan di sekeliling Nabi itu banyak sahabat-sahabat beliau. Wa hum yubajjiluna wa yu'azzimuna, dan mereka mengelok-elokkan Rasulullah, membesar-besarkan Nabi sambil mereka membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Faqalat lirajulin minhum man hadha ar-rajul al-jamil wajhi. Lalu bertanyalah si perempuan Yahudi itu kepada para sahabat Nabi. Seorang daripada mereka, dia tanya, man hadzal rajulul jamilul wajhi? Siapakah lelaki yang mukanya laksana bulan purnama, indah luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan dan dilupakan dengan siapa? Nabi Muhammad itu rupanya tidak bisa dilukis dan dibayangkan. Anta badrun, anta syamsun, anta fid dunya iman. Dalam bahasa yang baik, man ra'a wajhaka yas'an. Engkau laksana bulan purnama, engkau laksana matahari, bahkan melebihi daripada matahari dan bulan purnama. Kenapa? Karena bulan dan matahari tidak ada cahaya bersinarnya kecuali daripada Rasulullah SAW. Itu kan bisa terbit matahari dan bulan dan tidak punya cahaya sama sekali kalau tidak daripada Nabi kita Muhammad. Beruntunglah orang yang melihat muka Nabi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pada suatu malam beliau mencari pakaian, ternyata pada mati lampu. Begitu mati lampu, Nabi masuk ke rumah Aisyah. Ternyata cahaya yang memancar dari muka Rasul ini membuat terang seluruh malam. Dan Aisyah bisa menjahit pakaian dengan melihat jelas berkat kepadanya. Jadi Aisyah bertanya, alangkah terang dan beruntungnya wahai Rasulullah orang yang melihat muka dia ini. Jadi kata Nabi, Aisyah, benar kau katakan, tetapi sangat rugi dan celakalah orang yang tidak melihat muka. Aisyah heran, begitu cahayanya luar biasa di alam semesta ini, kenapa ada orang yang tidak melihat muka Rasul? Nabi katakan, orang itulah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Bagaimana kita mendengar orang anti peringatan Maulid, mengatakan bid'ah, syirik dan sebagainya? Orang yang tidak bekal melihat muka Nabi naudzubillah. Yang berikutnya, orang yang tidak bekal melihat muka Nabi itu orang-orang yang merobek-robek sunnah dunia. Sunnah Nabi yang sudah bagus, diacak-acaknya dirusak-rusak. Ini bahaya. Akhir zaman, sedikit sekali orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kebanyakan mereka bikin sunnah sendiri dengan alasan supaya banyak pengikut, banyak orang yang hadir, supaya ramai. Majelis taklim yang dibaca seharusnya kita hadis
majelis Al-Quran, perkataan ulama, bukan di majelis itu hanya kisah dunia, atau hanya sekedar kisah orang. Sebab guru-guru kita yang tua-tua yang saleh-saleh tidak mengizinkan muridnya hanya sekedar ceramah ngomong-ngomong saja. Guru kita menganjurkan majelis itu yang dibacakan ilmu kitab, lebih-lebih majelis di akhir zaman banyak yang bercampur laki dan perempuan. Ini sudah merubah sunnah kita. Ngumpul di masjid peringatan maulid ya, tapi situasi majelisnya itu yang tidak cocok dengan sunnah. Laki dan perempuan tidak ada dinding pembatas. Ini sudah kebanyakan kita lihat majelis-majelis di akhir zaman ikhtilat dicampurnya laki dan perempuan. Ini kalau guru kita, beliau keras melihat situasi seperti itu, beliau pulang. Sedangkan yang lainnya saya pulang, karena takut menjadi saksi di hadapan Rasulullah kalau tidak melihat muka. Di mana-mana kan kita lihat majelis sekarang ramai, tapi di dalamnya masih bukan kitab Siratul Talibin, bukan kitab Ihanatul Talibin. Sebesar-besar musibah terhadap umat ini yaitu majelis taklim yang sudah buka-bukaan laki dan perempuan. Apalagi kita khawatir, dan saya melihat orang hadis itu kurang hadir di majelis ilmu, hanya mencari ramenya. Luculah rame lagi saja. Ini keliru sekali. Sangat keliru. Umat Rasulullah dihadapkan dengan ujian besar. Kenapa? Perkumpulan majelis taklim, tabligh akbar yang dibaca hanya urusan-urusan ramai-ramai. Sedikit yang membacakan kitab yang turun daripada Allah dan Rasulnya. Padahal kitab itu yang utama dibaca. Entah kita bikin sarannya lagi, apalagi yang jorok, yang pornografi dan sebagainya, itu ada hadis Nabi. Jadi jangan terlalu berbeda dalam hidup ini. Lau ta'lamuna ma a'lamu labahithum qalilan wa labakaitum kathiran. Dan Nabi, umatku, andaikan kalian mengerti dan mengetahui dan melihat dengan mata apa yang aku alami dan aku lihat, niscaya kalian sedikit yang tertawa dan banyak yang menangis. Jadi kita jangan gelap ketawa. Kenapa? Banyak tertawa membuat hati kita mati. Pulang dari majelis itu ditanya bagaimana kelakuan suaminya, bagaimana kelakuan istrinya. Ternyata ceritanya hanya ramai. Tidak ada di situ peringatan tentang kisah hukuman. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini jalan yang selamat, ini jalan yang menyesatkan. Suami wajib bertanggung jawab, beritahu kepada anak istrinya, pelihara mereka dari siksa neraka, dan beri makan mereka dengan makanan yang halal, didik mereka dengan pendidikan agama. Dan yang bikin seperti itu. Kemudian istri, berbaktilah kepada suami, hormati suami, maka kalian akan dipersilahkan dari pintu yang mana masuk surga. Silakan. Perempuan apabila berbuat 4 perkara. Pertama, salat 5 waktunya dijaga. Wa
Pulih ke rumah. Apa kabar lelakinya? Pulih banyak-banyak minta bahagia. Karena tadi berbagai yang bersadar nih. Tadi pulih di pengajian dipakai guru. Yang wali-wali lawan laki. Berbagai jangan nyari pada laki. Sekalinya pulihnya berada di berkat nasihat tadi datang lakinya. Dia berarti pulih tuai alhamdulillah. Berkat mendengar majelisnya, minggu baginya bagi. Itulah tazkirah namanya peringan. Dan pula datang bulan pilihnya dari pilihnya alhamdulillah bulan turun biasanya beri duit, beri duit. Kemudian yang tadinya marah-marah datang sikapnya berubah jadi lemah dan kasih sikap. Banyak orang kuliah tahu. Itu yang kita harapkan. Nah kita kembali kepada kisah ini. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, pada saat orang banyak meninggalkan sunnah itu, pahalanya 100 orang mati syahid. Alhamdulillah. Walaupun majlis itu banyak orangnya, ada ramai kurang, tetapi murni hadir di situ Nabi itu yang menunggu. Kullu baitin lam tasakinu laisa muhtajan ila sujud. Setiap rumah apabila Nabi dalamnya tak perlu berhajat kepada lampu, artinya terangkan. Jadi subhanallah untuk Alhamdulillah. Jadi ujar ini bininya Yahudi menanggungi kepada laki-laki yang ada dalam mimpi itu, siapakah laki-laki yang elok dan indah rupawan itu? Faqala hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar orang itu, inilah yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya si bini Yahudi itu mimpi pada Nabi. Bukan. Nah, kita ada usaha melihat Nabi dulu. Cintailah muka orang yang beramal. Nah, Nabi nazratun ila wajhil alimi, satu kali memandang muka orang saleh yang ia itu melihat langsung dengan Nabi, lebih afdal daripada ibadah 1000 rakaat sembahyang sunnah. Anjuran. Karena basic ilmu untuk mencapai derajat itu hanya cukup pandang baik-baik muka orang itu. Nawratan minka ilaina ayyuhal badrun tamam. Sekali orang saleh itu memandang kepada kita, sudah takdirnya dulu. Amin. Kita buka kitab Riyadhul-Ulum tentang berbahagianya orang yang dapat sorotan pandangan wali. Belum Nabi memandang, wali sudah memandang, orang itu takdir dulu. Contoh ketika seorang wali Allah yang bernama Ma'ruf Al-Qarni, ini ulama besar dan wali terkenal. Beliau berjalan di pinggir pantai, melihat muda-mudi yang asik berpacaran. Ramainya situ. Lalu Ma'ruf Al-Qarni ini memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum bil akhirah. Sebagaimana kau gembirakan mereka bermain di pantai ini dalam dunia,
gembirakan mereka sampai ke akhir. Itu awal. Akhirnya mudah-mudi dari taubat menjadi orang-orang saleh dan saleh. Nah itu hanya pandangan wali saja memindah takdir orang ini celaka menjadi orang turun. Apalagi pandangan Nabi setelah luar biasanya orang-orang yang benar-benar berkorban demi cinta kepada sehingga Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku dijadikan posisi paling utama, paling atas, lebih daripada cinta kepada orang tuanya, lebih daripada cinta kepada anak-anaknya, dan lebih daripada cinta kepada sekalian manusia. Di nomor satu utaknya Rasulullah. Maka itulah tanda orang Badun. Subhanallah. Kita pengalaman pribadi ketika disuruh oleh guru melepas segala asbab dunia, usaha dunia disuruh dilepaskan, mengajar disuruh ambil, apalagi khatib disuruh ambil, jangan mengambil apa semuanya demi guru kita lepas semuanya. Kemudian rumah yang bagus, lingkungan ramah kita tinggalkan. Demi apa hijrah itu? Ke hutan ini demi cinta kepada Allah dan Rasul, dan taat serta patuh kepada guru. Bayangkan, aku tidak ingat, tetapi dengan keberkahan yang diberikan Allah melebihi daripada pengorbanan kita. Amin. Mudah-mudahan hijrah ini membawa kepada surga. Amin. Kan sudah 3 kali kita. Rumah pertama hijrah karena mempertahankan iman. Sebarengan dengan ini ya. Hijrah. Dan penghentian hubungannya. Hijrah yang kedua di situ. Hijrah yang ketiga di situ. Hijrah yang keempat ke surga mudah-mudahan. Nah kita kembali ke sini. Faqalat lahu hal yukallimuni idza kallamtu. Kata si perempuan Yahudi, indahnya Rasulullah SAW itu masuk ke rumah orang Muslim yang mengadakan peringatan Maulid tadi. Beliau menyalami keluarga orang yang di rumah itu dengan sangat gembira. Anak, bininya, suaminya, cucunya, menantunya, semua orang dalam rumah itu dapat salam dari mereka. Untungnya, dengan itu baliman rohani, beruntunglah orang yang melihat aku. Kalau sampai sini aja hadisnya, dia celupan. Tapi sambungan hadis itu, waktu baliman ra'ani, beruntunglah orang yang melihat aku. Ini hadis misalnya kita disuruh melihat guru, dengan hadis ini guru melihat gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah ilmu yang manfaat. Kita gampang. Nah, kembali kepada kisah ini. Umpama si perempuan Yahudi ulun ini pamer pada agama Islam, memanggil beliau, Anda persalaman juga, namun maulah sih.
Ujar sahabatnya, nah, iya. Ujar sahabat Rasulullah itu kurangnya pengasih penyayang. Kemudian mau bahasanya si sama lagi. Jadi sebelum kita mencintai Nabi, Nabi lebih duluan mencintai kita. Alhamdulillah. Coba dapat dia aku. Siapa yang datang duluan Nabi? Cuma kita melihat. Dan melihat empat orang yang beruntung kita kadang-kadang si buta tapi nggak ada pikir-pikir. Dia raja urut dia asalnya menurut sampai dia pada hari ini saya pulang. Tapi bebas turun. Lalu pakat ilai si perempuan itu datang menghadap Nabi. Wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kan orang kafir. Kita kan itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan pakai Sayyidina itu namanya tidak punya sopan santun, ada camat, bapak camat, ada orang, bapak orang, ada Nabi masa ngomong dengan bahasa yang sangat kasar, menyebut nama orang itu. Nah, kali itu sangat. Jadi Yusuf faqala laha labbaik. Nabi dipanggil dengan panggilan nama oleh si perempuan Yahudi. Beliau sambut dengan bahasa yang sangat sopan. Labbaik, bahasa kita dikibun. Itu bahasa paling sopan. Lalu bagaimana? Faqalat lahu atujibu li misli talbiyan wa ana ghairihi wa min ahdari. Terkejutnya si perempuan Yahudi. Dia itu menjawab orang yang tidak beragama Islam seperti saya ini. Bahkan saya menganggap orang yang sangat hina di mata orang. Tetapi dia menjawab dengan talbiyah, dengan ucapan yang istimewa. Hebatnya murid pekerti Nabi. Dalam orang yang semulia itu tidak ada. Kita apa? Tidak. Orang-orang kan kalau apa itu kasar. Tapi baik ya Nabi. Aku ini termasuk musuhmu wahai Nabi, tapi dia menyambut dengan sambutan yang hangat. Faqala, kemudian Nabi bersabda, demi Allah yang mengutus aku dengan sebenarnya sebagai Nabi, ma ajabtu nida'aki, aku tidak menjawab panggilanmu kecuali aku sudah mengetahui engkau itu bakal mendapat hidayah. Coba ya, Nabi lebih tahu bahwa pian-pian itu sudah menjadi bekalan orang yang beruntung. Makanya peringatan seperti ini sebagai bukti percintaan kita kepada Rasulullah. Sekarang, apakah kita yang cinta kepada Nabi? Apa Nabi yang cinta kepada kita? Lebih duluan Nabi mencintai kita. Sebelum kita katakan cinta kepada Rasul, Rasul sudah duluan mencintai kita. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti aku ini kata Nabi, perumpamaan seorang ayah melebihi daripada bapak yang mengandung anaknya, bapak kandung kita. Wahwal Abu Syafiq, dialah bapak yang sangat pengasih penyayang kepada umatnya. Berdirilah aku di hadapan sumur dengan membentangkan tangan begini, aku halau mereka-mereka yang bakal menuju sumur ini. Dengan penuh kasih sayang, Nabi menjaga umatnya jangan sampai masuk ke dalam lubang api neraka. Namun kata Nabi, jerih payah yang aku korbankan menjaga kalian jangan sampai masuk neraka ini, kalian sendiri yang menerobos pertahananku ini. Maka akhirnya man ata'ani kafal jannah wa man asani kafal abad.
saja yang orang itu bekal masuk surga. Ada menabrak benteng ini. Tetapi siapa yang menerobos benteng pertahananku ini, tidak taat atas aturan Allah dan Rasulnya, jelas dia sendiri yang mencari jalan nerakanya. Jadi bukan salah aku jalannya, salah dia juga yang hendak menjerumuskan diri ke dalam neraka. Mau dibilang ini, kasihan Nabi berusaha habis-habisan seluruh jiwa dan tenaganya, tetapi umatnya yang hendak mencari jalan neraka. Mau dibilang ini, kisah Nabi terakhir itu, lihat hadis akhir hayat beliau mengutarakan 3 kalimat, padahal sudah tadi jelas lagi tidak suaranya hampir sakratul maut. Beliau katakan ummati, ummati. Ayo, yang beliau ingat bukan Fatimah, bukan Aisyah, bukan Sayyidina Hasan Husain, tapi beliau yang mengutamakan kalimat ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi kan kalau nanti waktu makan Bismillah, salawat, tapi kan apalagi dari itu. Nabi Muhammad di dalam suka dan duka yang beliau utamakan ingat kepada umat. Buktikan sejarah. Dikasih orang kendaraan yang super mewah, saat itu beliau tidak mau menaiki orang. Diberi tanya, apa penyebab engkau wahai kekasih Allah enggan menaiki hadiah kendaraan yang sangat mewah? Apa jawab beliau? Tazakkartu ummati ya Jibril. Aku ingat umatku punya tunggangan tidak Nabi. Kalau aku sendiri dijamin kendaraan cepat menuju pada masyarakat, umatku tidak ada jaminan mereka punya tunggangan menuju pada masyarakat. Turunlah ayat Al-Quran menghibur hati Nabi pada saat itu. Ayat yang di akhir daripada surat Taha atau surat yang coba apa ya? Yaumah pada hari itu nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Kami bawa orang-orang yang takwa menuju Allah di hari kiamat ke surga, punya tunggangan kendaraan masing-masing. Baru lega naiknya harus naik. Anak kita umpama guru yang dikasih orang kendaraan Alphard misalnya, ada yang kawan-kawan radio, ada yang murid tadi kan. Subhanallah, Rasulullah biasa. Pada saat sakit yang paling parah sekalipun, sakratul maut, malaikat Jibril berpaling muka karena tak sanggup melihat muka Nabi. Ujar Nabi, ya Jibril, ma asyadda marakal maut. Alangkah pahitnya sakratul maut, sakit luar biasa. Dalam keadaan itu pun beliau berdoa, ya Allah, kalau begini sakitnya sakaratul maut, tumpuklah penderitaan umatku saat sakaratul maut kepada aku. Biar aku yang menanggung sakitnya sakaratul maut, asal umatku jangan sakit seperti ini. Subhanallah. Adakah pemimpin yang lebih sayang kepada umat kecuali Rasul? Ini orang yang kita peringat ini begini hatinya dengan kita. Kemudian tiga-tiganya mengatakan orang itu bid'ah, mengatakan buang-buang duit, dan sebagainya. Gimana? Anda utang. Hadir aja tuh kadang-kadang ya mau. Apalagi untuk peringatan mau. Dan disinilah umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Sedikit tidak menyemburi nikmat itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Subhanallah. Ada juga peringatan maulid akhir-akhir ini. Alhamdulillah.
Nah, pesan Nabi di akhir ayat, umatku, as-salah, sembahyang yang ditinggal, sembahyang yang ditinggal, kesadaran Nabi. Anissa perhatikan perempuan baik-baik, memperhatikan mereka, dan disakiti wanita. Kemudian wama'malakat aymanukum, pelihara orang yang dalam tabungan, anak, istri, kemudian orang-orang yang dalam tabungan kita. Jaga anfusakum wa ahlikum, pelihara dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Sekarang begitu kita nasi menabung kadang-kadang itu sudah berarti rumah tangga kita utamakan. Apakah anak istri kita sudah menutup aurat? Apakah anak istri kita sudah salat dengan baik? Apakah anak-anak kita sudah mendidik agama? Itu merupakan beban bagi siapa. Kenapa? Ada tanggung jawab sampai ke akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kisah ini. Lalu si perempuan tadi setelah malam itunya tadi, si perempuan Yahudi itu tadi di hadapan Rasulullah SAW mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Maka dengan berkat dia dari Nuh mencintai jiran dan tetangganya yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia mendapat hidayah memeluk agama Islam dalam mimpinya. Kalau besok pagi si bini Yahudi ini menukar daging, menukar beras, menukar macam-macam, tugasnya nantinya, tampaknya kita bertukar-tukar bahan makanan saya bayarkan ini. Kemudian si bini Yahudi, aku hendak memberikan Maulid Nabi juga. Mas jelakinya, makanya kamu belum mengucap syahadat, belum Islam. Kalau ujarnya bini, sudah katanya aku malam tadi mengucap kalimat syahadat di hadapan laki-laki yang tidak berilmu. Wah, tadi lakinya siapa jadinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagi mereka obat jualan. Jadi itu berisama. Aku sudah juga mengucap kalimat syahadat. Sama rupanya laki bini Rasulullah di malam itu. Subhanallah. Inilah keutamaan orang yang mencintai orang mengadakan Maulid dapat hidayah. Awalnya kan ada mengerti Nabi, hanya cinta kepada tetangganya orang Islam yang memperingati Maulid Nabi. Akhirnya dia mencintai Rasulullah dan ikut dia dalam agama Rasulullah yang berhidayah. Inilah kebetulan. Kemudian kita sehari kita membaca surah dan Al-Quran. Bisa terlihat. Di antara Allah berikan keistimewaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada waktu Nabi lahir ke alam dunia ini, Nabi lahir dalam keadaan sujud, bersih daripada darah nifas, terpotong sudah kaki besar dan sudah berhijab. Dan manusia sehebat itu. Kemudian Nabi Muhammad itu akhlak beliau di antaranya sangat kasih sayang kepada orang lain, kepada umatnya, bahkan kepada musuh sekalipun. Bil mu'minina raufur rahim. Akhlak yang berikutnya, Nabi Muhammad itu tidak punya sifat dendam kepada orang yang jahat kepada beliau. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi apa
kadang-kadang orang jahat dengan kita, lalu karena musibah orang tuh rasain loh. Atau orang tuh minta maaf kalau kita, apa kata kita? Jaga maaf terima. Kemudian alat Nabi sallallahu alaihi wasallam infusi ma yasmut wala yujawi. Kalau ada orang yang membentak-bentak dengan beliau, mendebat, marah di hadapan beliau, ngomel-ngomel, beliau dia pernah menjawab. Ini kan alat Nabi luar biasa. Kemudian dibakar anak panas. Jadi orang Jawa datang bertawar orang Banjar. Ibu orang Jawa dan dari Suria ini kan perwakilan Jawa. Jangan saling rahmat. Sebenarnya kan ibu dia sudah berdua dan bapaknya sudah tanya. Jadi orang Jawa, Mas ambilkan tampar. Jadi orang Banjar, nak tampar kan? Iya ambilkan tampar. Oh katanya, kenapa pukul ini? Tampar bahasa Banjar tampar. Tamparnya orang Jawa tarik kan. Lain bahasa, lain suku, lain bahasa, tapi tetap satu juga. Subhanallah. Ada orang ternyata itu. Jadi makan di orang Jawa. Siapa sayur? Jadi nggak panggil saya begini, ini jangan. Kalau bilang saya nakal ini jangan. Ada warga orang ambil jangan saja. Sekali jangan tuh bukan nanti lah. Aku bisa berbuat makan. Apa yang mungkin dia ajar. Kemudian jam 11 ini pesan dan sunnah Nabi ini kebawa pulangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ahli surga. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia kata Nabi yang mereka itu dapat fasilitas istimewa di hadapan Allah dan tidak ada naungan kecuali naungannya ketika matahari sejengkal dari kepala. Kita telanjang bulan di bawah tidak pakai alas kaki, panas luar biasa. Tenggorokan kering, kelaparan dan kehausan, situasi sangat menakutkan dan mengerikan saat itu. Kecuali 7 golongan orang ini. Nomor 1 adalah pemimpin yang adil. Orang jadi pemimpin jujur, adil dan amanah, dia duluan masuk surga. Tapi langkah. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang masa mudanya habis dipakai untuk beribadah. Masa mudanya menuntut ilmu, pulang dari menuntut ilmu, diamalkan ilmunya sampai akhir hayatnya hidup antara ilmu dan ibadah sampai nantinya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mampikanlah kami dalam taat dan ibadah serta dalam menuntut ilmu. Siapa yang mati dalam yang menuntut ilmu, orang itu mati syahid. Amin Allahumma. Yang dicabut di hati kita kecintaan kepada majelis ilmu, kecintaan kepada amal saleh. Itu penting kita berdoa, jangan dicabut. Kemudian yang ketiga, rajulan tahaba fillah jitama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini ulama menafsirkan penuntut ilmu dan guru. Internet terus paling jemu dan tidak bosan, kita bertemu setiap minggu, setiap hari untuk menuntut ilmu. Untuk orang itu berhubungan sampai ke akhir. Itu orang yang saling cinta karena Allah dalam 2
keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terikat ke masjid. Anda sembahyang berjamaah di kalian. Ada hadis Nabi, apabila kalian melihat orang itu senang berbulak-balik melangkahkan kakinya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang itu sempurna iman. Dia melangkah untuk menuju masjid, dosa yang bumi diangkat derajat dilipat gandakan. Itulah tanda orang wali kekasih Allah yang senantiasa menjaga salat berjamaah. Yang kadang-kadang mencari wali yang genjel-genjel dicari, tapi kalau melihat orang yang istiqamah mengerjakan salat berjamaah, itu deh yang istimewa. Itu istimewa. Seperti zaman Rasulullah, sahabat Nabi, jauh rumahnya. Jadi ujian yang lain, coba dia memparah masih rumahnya. Dia bilang, aku biar aja jauh rumah, karena langkahku banyak itu medan. Sekali dia kulit masih gitu. Orang itu tadi dilihat oleh sahabat yang lain, bercahaya tangannya. Tangan bijaknya berdua orang ini sahabat dua. Seikung sampai persimpangan jalan, itu kulitnya masing-masing lagi bersinar lalu bercahaya di harapan orang yang rutin salat 5 waktu. Itu untuk kemudahan dan keberkahan pendidikan. Jadi bagi penuntut ilmu, menjadi mubazir, kalau kalian wahai penuntut ilmu sembahyang sorangan, ada sembahyang berjamaah, apa guna menuntut ilmu? Artinya ilmu itu pada gampang. Katakan ilmunya, nah sembahyang sorangan itu sudah kurang nyaman bagi kita ya kan? Tapi nggak sembahyang, misalkan hati ini ikat jarak beda lawan tampar lawan tali yang kuat untuk senantiasa salat berjamaah. Subhanallah. Kemudian orang yang kelima adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas sekali. Makanya dulu di majelis ini dari awal selalu katakan, beramalah dengan senang hati dan seterus-terusnya, tidak ada paksaan dan jangan terpaksa sama sekali. Kalau itu dinamakan dari turunan yang mana? Datanglah dengan hati yang gembira, karena kata orang sufi, tanda amal kita diterima di hati sebelum beramal, di hati sesudah beramal. Itu makhluk namanya. Diterima ketika kita sebelum berinfak itu lapang hatinya. Kemudian setelah kita berinfak, hati kita berlipat ganda lapangnya. Nah ini makhluk namanya. Hati itu. Kalau hati kita harus senang, berat, itu tanda Tuhan kepada kita. Kemudian apalagi ibadahnya, aku menyesal membangun gurunya. Yang namanya itu di sini pada duit, tapi dibeli ya. Masih punya kesugihannya, aku nggak bakal ini. Nah iya maksudnya. Ya kalau orang itu ikhlas, melahirkan kegembiraan, demi kegembiraan, tambah kegembiraan. Itu orang ikhlas, tambah kegembiraan. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Orang-orang yang ditakdirkan Allah bekal beruntung, hatinya itu lapang, bahagia. Lalu orang ini tangan kanan memberi sedekahnya, tangan kiri bersedekah. Maksudnya apa? Sedekahnya sangat rahasia. Dipublikasikan di tengah umum. Makanya dulu majelis kita di sini ada sama dengan majelis orang-orang tanpa tidak ada sambutan laporan keuangan di sini. Jangan
Biar setriliun nimbang majelis ini tetap kalau terlalu banyak. Kenapa? Karena konsep yang kita pakai di majelis ini konsep didikan ulama sufi, didikan Imam Ibnu Athaillah dalam kitab-kitab pengarangnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau katakan hidupan wujudaka di ardil kubur. Kuburlah kebaikanmu itu di bumi yang sangat tersembunyi. Itulah wali-wali Allah. Coba kalau dia pernah ziarah ke makam Sunan Muria, beliau wali, kuburnya di atas gunung puncak gunung tinggi. Kalau kita ziarah, ujik belum anak ini, ujiknya ayo membawa jalannya sini, padahal nanti bakal kubur ini. Itu wali. Tidak ada wali Allah yang ingin disanjung, dipuji, dimasyhurkan, tidak ada. Semua mereka menuntut kebaikan-kebaikan mereka, hanya Allah yang mengungkapkan kebaikan. Subhanallah. Urut buktinya 10 tahun 94 Yerusalem itu menjadikan habis rantainya, bolong rantainya bolong. Kadang-kadang kaki kita bisa masuk ke gereja situ, saking sudah tuanya bangunan Yerusalem. Begitu tahun itu dulu, jadi dia lebih sesuatu. Beliaulah yang memulai pembangunan Yerusalem sampai mewah sekarang ini. Mungkin dia orang cerita. Ini kita contoh. Bahkan murid-murid beliau itu ada yang cerita yang kurang banyak disiplin juga, akhirnya pas-pasan. Karena muridnya besok ada kepentingan bayar lampu, bayar minum, kepentingan anak sekolah sebagainya. Ini pas-pasan muridnya. Karena pada dagang itu, kalau tahu banget punya iman, dimasukkan iwan lubang itu amplop itu besok hanya murid tadi kalau bayar lampu, bayar sekolah akhlaknya sangat kumpulan, tetapi menutupi kekumpulannya itu. Ada kisah orang Banjar setelah ini, kisah menurut begitu. Dan pada guru bawa tapi di luar guru atau begitu, baru boleh. Ada lagi orang sini juga bisa, ya. Dari sini duit 2 juta saja. Nah, boleh juga. Rupanya dalam hati si murid ini ada kritik. Wah, guru yang paling apa? Dari 2 jutaannya, dari sini ada di situ. Ada orang sudah bilang, ada perlu. Yang murid dalam hati ya pada itu. Jadi guru aku tahu lah. Tadi kita menjebak beri guru hari banyak satu bagi kemana-mana. Coba bayangkan deh, pandir di hati sudah kita di sini. Lalu ke pandir kita. Ada kan guru boleh. Sedikit ya, pemberi aku jadi 10 juta umpamanya. Jadi tadi contoh pun lagi beli seorang banyak sama pikirkan lagi. Setengah daripada karangan beliau yang nyata dalam kehidupan kita ini majelis ini. Ini paling nyata karangan beliau. Banyak beliau di sini tukang pelayannya aja, tukang bersih-bersihnya, tukang beli bacaan kitabnya itu saja. Hakikat sebenarnya majelis ini adalah milik orang soleh, bukan milik kita. Kita tahu. Makanya pernahkah berkah salat itu meminta-minta kekurangan dana? Ada tak? Karena dananya apabila kesusahan duit, kita usah. Nah, ya Allah berkat kalangan guru kita ini duit kurang. Nah, ada lebih duit. Nah, duit di sini orang muslim.
adalah apa? Seminggu, bahkan kadang besok. Ya, tahu. Nah, ini surat haraman keluarga. Semua orang membuktikan pribadi kepada Nabi ada jiran dan berpain ada jiran itu pas Nabi sampai dia datang ini dalam mimpi duit kejadian terang duit penderita besok datang bersama ini sehingga ibu cerita kamu orang orang ini bisa jadi jangan main-main kita. Kalau kita yakin bahwa guru kita itu betul-betul wali yang punya karamah, tawassul saat kita kesusahan pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wali Saman mengatakan, "Ana fi dunya amin muridi data insidukit maghfirullah ya ana syafi'un." Dewa sana dalam dunia ku jaga, muridku ku jaga, kekurangan tidak pasti memberi dengan perantara pertolongan Allah. Namun lebih hebat lagi sampai ke akhirat aku akan memberi syafaat kepada Amin Allahumma. Almarhum guru kita bersama beliau yang menyuruh saya datang mengaji ke sana dan dari awal beliau katakan aku mengajari kamu ini bertanggung jawab sampai ke akhirat, kata beliau. Orang salah ada canggung-canggung bicara seperti itu karena orang sudah menjelajahi alam akhirat. Kan satu bahkan Tuhan aulia akan baik-baik. Akhirnya kita ada wali yang boleh wali kita ini belum pasti salah. Wali yang ngomong wajib kita percaya. Kenapa? Aulia itu sudah dibukakan Tuhan alam dunia dan alam akhirat. Mereka sudah melihat tak di sana. Jadi bicaranya itu nyaman sekali. Aku kata dia menjamin dunia sampai ke akhirat bertanggung. Dan kembali kepada kisahnya, orang kiri tangan kanan memberi, tangan kiri disimpan tahu ini yang hasil. Nah, jadi di sini tidak ada cerita pembacaan proposal, tidak ada, atau sambutan tentang keuangan tidak. Nah ini orang-orang banyak kali setuju dengan hadirnya sholat Jumat di berkah sholawat ini, katanya. Kenapa tidak diadakan selingan amal bicara? Banyak orang cari kalau teman, guru panitianya orang kalau beramal bukan dilihat manusia. Karena amal itu cukup sebagai kotak amal, masih masuk. Karena kalau celingan itu memutar pada salat Jumat, ada yang kadang-kadang hati sudah mengorbankan masih mutar celingan, berarti wamal lawa fala jum'atala. Siapa yang berbuat sia-sia rusak imannya. Kadang-kadang kita pura-pura kuri aja gitu. Supaya kita jangan maaf, jangan digolong tak amal ya. Nah, ini pernah. Jadi supaya masyarakat itu maklum. Jadi kami anggap ada persoalan masih kali kaya karena itu kalau lebih katakan kesempatan. Nah ini kan salah paham sih. Jadi kalau anda menyumbang Masjid Al-Hidayah, langsung kami bacakan di sini. Kami ngomong sih. Kalau dia teryakin misalnya, kamu akan berdoa dan atau di situ ada yang cilingan tulisnya Masjid Al-Hidayah. Buat kami yang 10 juta itu saja. Ada kami mau ada. Kami cuma sebagai pelayan umat. Mendapat amal yang bersembunyi pun dan juga kalian. Ada semua amal harus dibacakan.
Fasirru faktum wala tuntiqulin. Amal Quran rahasiakan, jangan dikisahkan kemana-mana. Sebenarnya ini orang ahli surga itu apa? Dipublikasikan di situs sudahnya kalau guru tuh lihat orang masuk Islam ngaji langsung itu kan tahu isinya itu mau bijak bahwa sini kalau salah pada sumber bijak masjid jalan karyawan itu badan jadi beda ajar itu salah umat tukang bijak bilang sananya luar biasa kulitnya amplop tebal nih berapa juta aja tahu guru kita kan sudah orang miskin guru bijak berapa jam dari sini ke sana guru bijak 10.000 tahu lah 5.000 saking ada kasih sayang ke orang kan harusnya kita tahu orang yang susah fakir dan miskin usahanya pas-pasan menjadi anak istrinya berapa ke sana 10.000 50.000 kalau ada usaha dikembalikan agar rupiah misalnya nah 2 orang hampir bisa berapa gitu tidak ada 10.000 lah Amsul kembalinya 5.000 pula nah, ini akhlaknya orang baru Rasulullah lebih daripada itu nah kemudian golongan yang kanan orang yang berpikir menitiskan air mata ketika sendirian mata nih ampun hati kita karat alir kalau di mata al-marhum tempat dia bisa turun malam lihat rajinnya angguknya kalau diperas air mata saking derasnya air mata orang beribadah hidup dan di sekedar mana hati kita dilembut air mata itu menguap. Tapi bila hati kita ini keras air mata ini ngalir keluar lebih keras daripada itu. Lalu kita ulangkan dalam kita itu bukan mau juga menangis kadang pada kau diulang-ulang menangis nangisnya membawa supaya mau itu awalnya dulu membiasakan mengitis air mata saat beribadah. Hadis Nabi setitis air mata seperti misalnya sebiji beras keluar di mata ini pada saat beribadah itu benteng dari siksa api neraka ada bakal menyantap tubuh yang pernah basah gara-gara takut kepada orang namun orang soleh masya Allah Abu Bakar sedih pun ada awal sedikit sampai umat bin Khattab di sini badan kayak mobil paling di rumah karena keburukan menangis. Ada lagi sahabat Rasulullah SAW siapa lupa namanya. Nah itu di sini badan adalah karena kebanyakan menangis. Akhirnya berat. Kalau ibunya menangis kasihannya bibirmu berlalu kemudian karena kedua mengenai bala itu bukan karena karena kehabisan diri kepada orang orang saya itu kata masuk itu orang bahasa sekali hatinya sibuk hati coba kalau kita membuktikan orang itu terkasih Allah atau tidak itu tadi di sini. Nanti kita yang kacau pikiran ini duduk di samping beliau jadi adem. Kadang-kadang beliau itu kadang-kadang sekitar 4 meter duduk di samping orang soal. Kami ngajak orang dulu mulai habis pisah sampai jam 1 jam 2 itu terasa. Nah, juga kalau kita jadi duduk di samping kayak kita ini apa pun apa tuh kalau kita membuktikan orang ini kekasih Allah atau kekasih manusia alim Allah atau alim manusia beda
Itu Abu Bakar Siddiq kalau Nabi kan ada waktu bisa-bisa. Nah yang terakhir dia pun mau bilang kalau di mata Abu Bakar seluruh Abu Bakar menahan api neraka orang yang bertas karena air mata yang beribadah. Nah yang terakhir golongan yang ketujuh orang yang diajak berbuat maksiat bagi perempuan lalu dia mengatakan ini akhirullah aku takut kepada ini kira-kira yang dapat kita bacakan dalam kesempatan ini. Terima kasih segala kemampuan semua dan segala bantuan dan semangatnya. Semoga Allah balas kebaikan dengan pahala yang menyenangkan. Nah kemudian kita memohon dengan berkat Rasulullah SAW serta wali-walinya, guru-guru yang saleh. Semoga Allah menetapkan hati kita istiqamah dalam menuntut ilmu dan beribadah, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah yang sempurna kepada anak dan istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang mencintai kita. Semoga kita semua dikabulkan dalam suri ini bisa. Amin Allahumma amin. Dan kita memohon kepada Allah dan mudah-mudahan akhir hayat kita diakhiri dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Mohon lebih salah dan khilafnya. Agar Allah dan majmu'in wassalamualaikum warahmatullahi Amin.